Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur jantung pada manusia. Dalam proses kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan makanan dan oksigen untuk melangsungkan metabolisme. Proses metabolisme ini selain menghasilkan zat-zat yang berguna, juga menghasilkan zat sisa atau sampah yang harus dibuangkan pada tubuh manusia. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah makanan dan oksigen. Hasil dari metabolisme dan sisanya akan diangkut dan diedarkan di dalam tubuh melalui peredaran darah manusia. Di sini hasil pencernaan dan makanan dan oksigen diangkut dan diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan tubuh, sementara sisa-sisa metabolisme diangkut darah dari seluruh jaringan tubuh menuju organ-organ pembuangan. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh manusia. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Berikut fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Nah, yang pertama, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitasnya dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang kedua, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sistem metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Yang ketiga, mengangkut harmoni dan keempat, mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir mengatur suhu tubuh. Nah, darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Dibutuhkan sebuah mesin pemompa agar darah dapat mengalir di dalam tubuh manusia. Organ tersebut adalah jantung. Darah yang terdapat di dalam tubuh akan tetap berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pada pembuluh besar dan pembuluh kecil. Yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalir darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga di antara dua paru-paru di atas diafragma dan posisi condong ke kiri. Jantung tersusun dari 3 lapisan, yaitu perikardium, pembungkus luar, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, kanan, dan kiri. Yang pertama, antrium atau serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2, darah kotor. Yang kedua, antrium serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru banyak mengandung O2, darah bersih. Yang ketiga, vertikal atau bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan menuju kemudian dipompa ke paru-paru. Dan yang terakhir, vertikal bilik kiri berfungsi menerima dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pembuluh darah nadi arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Arteri condong terdapat agak lebih dalam di jaringan badan. Yang kedua, pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju jantung. Pembuluh balik terdiri atas 3 lapisan seperti pembuluh arteri. Dari susunan dalam ke arah luar adalah endotel, otot polos, dan jaringan elastis serta jaringan ikat fibrosa. Dan yang terakhir, pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang berhubungan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Meskipun diameter sebuah kapiler benar-benar kecil,
Kualitas kapilin yang timbul berasal dari sebuah arteriol tergolong besar supaya keseluruhan daerah sayatan bintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Pada orang dewasa kurang lebih terdapat 90.000 km kapiler. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Fari Rahmadiani. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung bereaksi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Nah, berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, yang pertama adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutannya adalah jantung, bilik kiri masuk ke arteri pulmonalis, masuk lagi ke paru-paru dan masuk ke vena pulmonalis, dan yang terakhir masuk ke jantung atau serambi kiri. Nah, yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke semua jaringan tubuh. Yang urutannya adalah jantung atau bilik kiri, aorta, masuk ke seluruh tubuh, masuk lagi ke vena cava, dan yang terakhir masuk ke jantung serambi kanan. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang struktur, fungsi, serta bioproses plasma darah dan sel darah. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah komponen darah. Darah merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Dalam tubuh terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Komposisi susunan darah tersebut meliputi 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dalam plasma darah dibagi lagi menjadi atas 90% air dan 10% zat terlarut. Zat terlarut yang meliputi protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon dan gas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfa Timoriani. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari kelompok saya, yaitu tentang plasma darah. Plasma darah mengandung protein yang tersusun atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mempunyai peran untuk menjaga tekanan osmotik darah. Globulin berfungsi sebagai antibodi, sedangkan fibrinogen berperan dalam pembekuan darah. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, diantaranya adalah 1. Mengangkut limbah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, membantu proses pembekuan darah. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Yang kelima,
membantu melawan infeksi. Yang keenam, menjaga keseimbangan asam dan basa. Eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit atau sel darah merah merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Rata-rata jumlah eritrosit dalam setiap 1 mm adalah 5 miliar. Bentuk eritrosit berupa bikonkav, melengkung ke dalam berupa piringan, dan pada bagian tengah berupa cekungan. Rata-rata panjang diameter eritrosit adalah 8 mikrometer. Rata-rata tebal bagian luarnya adalah 2 mikrometer dan rata-rata bagian tengahnya adalah 1 mikrometer. Golongan darah. Golongan darah pada manusia digolongkan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O, dan golongan darah AB. Pengelompokan ini didasarkan kandungan agglutinogen atau antigen pada sel darah merah dan agglutinin atau antibodi pada plasma darah. Antigen pada sel darah merah merupakan suatu bagian berupa glikoprotein atau glikolipid yang bersifat genetis, meliputi antigen A dan antigen B. Sedangkan agglutinin adalah antibodi yang bereaksi dengan antigen. Transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan. Orang yang memberi darah disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Dalam transfusi darah, donor harus memperhatikan jenis agglutinogen atau antigen yang dimilikinya. Dan penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.